penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua di sepanjang hari. Kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami persekutuan kelompok pelayanan 2 kembali ada bersekutu saat ini dalam pekan Paskah hari yang kedua. Saat ini Tuhan, firman-Mu hendak diberitakan bagi kami semua. Berkati kami ya Tuhan, agar firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Matius pasal 27 ayat 3 hingga ayat yang ke-10. Ini bacaan kita pada malam hari ini. Matius pasal 27 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-10. Dan untuk pembacaan firman Tuhan ini saya minta kesediaan salah seorang pemuda untuk membacakannya bagi kita semua. Matius pasal 27 ayat 3 hingga ayat yang ke-10, disilakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uangnya 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusan sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepada. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Shalom. Shalom. Persekutuan ibadah yang diberkati Tuhan. Tema perenungan kita pada malam hari ini ialah di balik penangkapan Yesus, belajar dari situasi kebatinan Yudas. Kalau orang dengar kata Yudas, pasti dalam hati, dalam pikiran, apakah yang bisa dipelajari dari Yudas? Apa yang bisa dipelajari dari seorang Yudas? Yudas adalah seorang koruptor. Dia orang yang mata duitan. Dia menjual Yesus. Dia adalah seorang pengkhianat. Dia adalah seorang yang dirasuki iblis. Dia adalah murid yang tidak setia. Dan dia adalah orang yang sesat. Jadi apa yang pantas untuk dipelajari dari seorang Yudas? Karena begitu banyak kesalahan yang dibuat oleh Yudas sebagai salah satu murid dari Yesus. Jadi pasti banyak orang yang bilang tidak sudi mau belajar dari Yudas, karena seperti tidak ada hal yang bisa kita pelajari dari sosok Yudas ini. Dari sejak kita sekolah minggu, bertumpuk karakter-karakter Yudas yang sangat buruk yang diajarkan kepada kita ketika kita masih sekolah minggu. Hal yang paling membekas tentang ajaran tentang Yudas adalah Yudas seorang pengkhianat. Itu hal yang paling membekas yang diajarkan kepada kita ketika kita masih sekolah minggu. Yudas adalah seorang pengkhianat. Tidak ada tempat yang positif dalam diri kita kalau kita mendengar kata Yudas, dan pikiran kita atau ingatan-ingatan kita penuh dengan tuduhan-tuduhan akan keburukan dari sosok Yudas ini. Sehingga kita lupa untuk berefleksi, jangan-jangan kita juga akan seperti Yudas dalam situasi-situasi tertentu di hidup kita. Jangan-jangan saya bisa jadi seperti Yudas dalam situasi tertentu di hidup ini. Nah, refleksi ini yang penting untuk membawa kita kepada kemawasan diri, supaya lebih was-was dalam hidup ini. Karena situasi hidup hari-hari ini sangat memungkinkan kita orang percaya saat-saat ini untuk memiliki perilaku seperti Yudas. Perilaku yang sangat terkenal yaitu pengkhianat. Sangat mungkin dalam diri kita ada perilaku dan karakter yang dimiliki oleh Yudas.
Hal penting lainnya adalah kita menghindari karakter yang seperti ini. Jangan kita hanya sibuk menunjuk-nunjuk jari sama orang, oh dia sana pengkhianat, oh dia sana begini, oh di sana mata-bitan, oh sana korupsi, koruptor. Tapi tidak sadar 3-4 jari ini menunjuk sama diri kita sendiri. Jadi kita diajar untuk mulai mawas diri. Jangan sampai kita bisa menjadi seperti Yudas. Nah, bagaimana kita bisa mungkin belajar dari Yudas, khususnya dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Mari kita mencoba baca teks Alkitab yang kita baca pada malam hari ini dengan kacamata yang baru, kacamata yang lain. Nah, Yudas, dia adalah seorang pemuda Yahudi yang oleh banyak orang disebut dengan kaum Selot. Kalau kita pernah baca Alkitab, kita pernah dengar kaum Selot. Nah, Yudas itu berasal dari situ. Kaum Selot itu adalah sekelompok orang Yahudi yang berjuang untuk kemerdekaan orang Yahudi. Karena pada waktu itu orang Yahudi itu dijajah oleh orang Romawi. Jadi orang Selot itulah yang memperjuangkan, kelompok itulah memperjuangkan kemerdekaan orang Yahudi ketika mereka dijajah oleh orang Romawi pada waktu pemerintahan kekuatan militer Kaisar Romawi pada waktu itu. Nah, walaupun perlawanan mereka gagal menggoncangkan kekuasaan Romawi, tapi mereka itu orang-orang yang setia terhadap perjuangan. Jadi apa yang mereka perjuangkan sekalipun tidak berhasil mereka kalahkan orang Romawi, mereka tetap konsisten terhadap perjuangan. Dan untuk itu, mereka orang-orang Selot ini sangat menantikan kedatangan Mesias. Oleh karena ketika Yudas bergabung dengan kelompok murid Yesus, itu karena ia percaya pada Yesus sebagai seorang Mesias. Karena kelompok Selot itu sangat menantikan seorang pemimpin yang mereka sebut sebagai Mesias. Jadi Yudas ketika memutuskan mau menjadi murid Yesus, dia percaya kepada Yesus sebagai seorang Mesias. Dan kalau akhirnya Yudas mengkhianati Yesus, itu karena ia kecewa pada Yesus. Karena bagi Yudas, Yesus itu tidak memenuhi kriteria Mesias yang ia dan kelompoknya harapkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah tentang apa minggu kemarin saya lupa saya berkhotbah itu, saya lupa di kelompok mana saya berkhotbah. Sempat saya singgung tentang kaum Selot ini. Jadi mereka memperjuangkan kebebasan dari penjajahan Romawi. Dan Yudas kecewa dengan Yesus karena dia anggap Yesus ini tidak seperti yang dia pikirkan, yang kelompoknya harapkan. Nah, Yudas memang pribadi yang sangat labil, cepat berubah keputusan. Yang malam sebelumnya ia menjual Yesus dengan 30 keping perak, keesokan harinya ia menyesal. Itu ada dalam bacaan kita di ayat yang ketiga. Dia orang yang mudah berubah. Nah, momen waktu malam hingga hari mulai siang adalah momen penyesalan diri yang dimiliki oleh Yudas. Di sana ia berubah pikiran ketika ia melihat Yesus akhirnya harus dijatuhi hukuman mati. Nah, ada dua hal. Yang pertama, Yudas adalah orang yang secara cepat mengaku bahwa Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Dan kedua, sikap Yudas yang berubah tentang uang atau harta. Dulu dia suka sekali mencari uang, bahkan demi 30 keping perak dia menjual Yesus. Kemudian bagi Yudas ketika Yesus jatuh hukuman mati, ia menganggap uang 30 keping perak itu tidak lagi berarti. Nah, perubahan sikap yang dimiliki oleh Yudas ini didasarkan pada kesadarannya. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini adalah titik balik kesadaran, rasa bersalah dan pertobatan yang dimiliki oleh Yudas. Nah, kemudian Yudas yang berkarakter pemberontak, dia segera melampiaskan kekecewaannya itu pada kaum agama. Bagaimana ia melampiaskan? Dia lempar. Ia melemparkan uang darah itu ke dalam bait suci di hadapan para pemimpin agama. Nah, itu adalah bukti-bukti dari penyesalan yang dialami oleh Yudas. Sekalipun kita tahu bersama ketika dia menyesal, satu hal yang dilakukan oleh Yudas adalah, ada yang tahu dia mati bagaimana? Bunuh diri. Dia gantung diri.
Sekalipun dia menyesal, memang ada satu perbuatan yang dia lakukan ketika ia menyesal, dia kemudian gantung diri. Nah, Yudas memang pernah korupsi. Dia gila uang. Dia mengkhianati dan menjual Yesus. Dia dikontrol oleh iblis. Dia orang yang tidak tetap pendirian. Ia orang yang hilang arah. Tapi ia dengan cepat menyadari kekeliruannya dan kemudian bertobat. Di luar keputusan yang menggantung diri, Yudas adalah contoh manusia yang pernah hilang tetapi berani untuk berkata dan sadar diri. Dia menyadari kesalahannya dalam batinnya. Di dalam batinnya Yudas memiliki pertobatan. Dia bertobat. Dia dengan tegas melawan kebutaan nurani orang-orang yang mengaku pandai agama. Yudas memiliki moral yang lebih berkualitas, yang lebih baik daripada pemuka-pemuka agama yang ada pada waktu itu. Yudas hanyalah alat pemuas kejahatan dari kelompok-kelompok orang yang berpengaruh. Ia korban dari perencanaan kejahatan yang keji dan juga memalukan. Sekalipun jalan matinya disesali, tapi di ujung jalan hidupnya Yudas berani menyuarakan suara batinnya, sekalipun ia harus melawan banyak orang pada waktu itu. Yudas berhasil keluar dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya di tengah-tengah masyarakat, tapi dalam persekutuan gereja, banyak orang sudah membentuk kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar. Kelompok-kelompok yang merasa bahwa tolong yang harus kami ikut. Kelompok-kelompok yang merasa bahwa mereka yang paling bijaksana. Kelompok-kelompok yang merasa mereka oleh orang yang harus kita dengar dalam segala sesuatu. Itu bukan hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi dalam persekutuan jemaat Tuhan, dalam gereja ada muncul kelompok-kelompok yang seperti ini. Ini sudah menjadi sebuah penyakit, bukan hanya di masyarakat, tapi dalam gereja. Ini adalah sebuah penyakit. Saking kuatnya pengaruh kelompok seperti ini, banyak orang bisa sampai tidak berdaya dalam memutuskan sesuatu dalam berbagai hal. Karena pengaruh-pengaruh kelompok seperti ini, orang-orang jadi mudah goyah, mudah terpengaruh, mudah terbawa arus. Semakin banyak orang membenarkan kebohongan, semakin percaya bahwa yang orang bilang itu paling betul. Karena kelompok-kelompok ini adalah sebuah penyakit dalam masyarakat dan juga dalam jemaat. Nah, ini adalah sesuatu yang harusnya kita lawan bersama. Banyak orang Kristen saat ini, kalau buta secara fisik, itu bukan lagi sebuah aib. Tapi justru orang-orang Kristen sekarang ini itu sudah buta secara batin. Dan ini sangat berbahaya. Kalau dulu orang buta secara fisik itu dianggap sebagai sebuah aib, tapi sekarang ini banyak orang Kristen yang sudah buta secara batin. Sudah tahu itu salah, tapi tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sudah buta secara batin. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat menyedihkan. Orang-orang Kristen sangat menyedihkan. Bukankah dalam kitab Matius, Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar menjadi garam dunia, tetapi juga apa? Terang dunia. Bagaimana menjadi terang dunia kalau mata batin kita sudah terlanjur buta? Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan ibadah diberkati Tuhan. Sebab itu perenungan kita pada saat ini mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk mulai waspada, bukan terhadap orang lain, tapi pertama-tama terhadap diri kita sendiri. Waspadalah pertama-tama pada diri kita sendiri. Mawas diri supaya kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Kita tidak mudah ada dalam pengaruh kelompok-kelompok tertentu. Kita tidak menjadi orang yang materialisme, tidak menjadi pengkhianat, tidak menjadi orang yang tidak memiliki kesetiaan, dan tidak menjadi orang yang sesat seperti kebanyakan orang yang terjadi di zaman-zaman ini. Mari kita belajar dari Yudas. Belajar dari Yudas untuk tidak cepat-cepat melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Tapi lebih dahulu kita menilai diri kita sendiri. Sudah benarkah saya ini? Sudah betulkah saya ini?
baru kita bisa menilai orang lain. Kita butuh kesadaran diri, kita butuh kepekaan diri untuk menajamkan mata batin kita. Jangan kita sudah tahu salah, tapi kita pura-pura membenarkan. Akhirnya kebohongan merajalela di mana-mana. Jangan kita menjadi orang yang demikian, tapi sadar dirilah, milikilah kepekaan diri untuk terus menajamkan mata batin kita. Dan sampai mata batin kita dibutakan oleh hal-hal di dunia ini. Ini memang tidak mudah, banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kalau kita mau terus berlatih, maka Tuhan pasti akan memampukan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.